saya lihat itu tetap signifikan ya, Signifikan. nggak ada berkurang Pak, justru malah meningkat. Iya. Baik. Khususnya apalagi sekarang IKN kan dekat kita Oh, sebagai iya. penyelenggara. Nah, Itu Ya, pintu gerbang. antusias masyarakat yang menghubungi kita, khususnya itu dari luar. Oke. Ada nasabah kita ada dari luar Jawa, ya kan, ada dari luar Kalimantan, ada dari Papua, itu ada yang beli ke sini. Assalamualaikum wabarakatuh, Ulun Haji Ibnu Sina. Tonton terus channel Aditya Bakula, like and subscribe. Wabarakatuh, bertemu lagi di channel Aditya Bakula. Baik ya teman-teman, hari ini kita memenuhi undangan dari Smart FM Banjarmasin. Jadi hari ini kita mau sharing seputar dunia pemasaran properti. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar pemasaran properti bisa sharing, langsung dengarkan di radio Smart FM Banjarmasin. Jadi kita hari ini akan mengulas tentang pemasaran dunia properti. Jadi sama-sama belajar, sharing. Silahkan yang mau bergabung, kita langsung aja menuju ke Smart FM Banjarmasin. Bagaimana keseruannya di sana? Yuk, let's go. Baik ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di gedung Banjarmasin Mall, grupnya Smart FM. Kita langsung aja ke dalam, yuk. Selamat sore. Selamat sore. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk smart listener lagi dengerin di kota Banjarmasin dan juga dimanapun berada, tentunya di live on air kita di 101,1 Smart FM Banjarmasin. Kalian juga bisa mendengarkan kita bukan cuma di radio loh, tapi sekarang bisa dengerin kita di platform melalui YouTube yang mana kita punya di Smart FM Banjarmasin. Jadi mau pilih, mau dengerin di on air sambil kerjakan aktivitas ya, terus juga sorenya lagi ngebuka platformnya YouTube, boleh sekarang bisa dengerin, plus juga menyaksikan secara langsung jalannya obrolan di program spesial kita Smart Community, yang mana tentunya bersama Indonesia Marketing Association atau IMA chapter Banjarmasin Banjarbaru dengan tema cara jitu belajar pemasaran properti. Dan ketemu di hari Selasa 16 Agustus dari jam 4 sampai jam 5 sore, tentunya bersama dua narasumber kita tidak berbeda dengan sebelumnya, dan tentunya plus ada salah satu narasumber baru kita ya, dan selalu hadir di dua edisi spesial kita tentunya bersama Presiden IMA chapter Banjarmasin Banjarbaru Bapak Sucipto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Cip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ari. Selamat. Selamat. Sehat, Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa saat ini nih? Ya, biasalah. Rutinitas. Rutinitas juga ya, seperti biasa. Insya Allah. Dan ciri khas dengan baju IMA-nya menjadi kebanggaan ya. Insya Allah. Didampingi oleh bersama narasumber kita selanjutnya ada Pak Freddy Aditya Rahmat selaku tim VR Property IMA chapter Banjarmasin Banjarbaru juga. Selamat sore Mas Adit. Selamat sore. Kabar sehat juga ya? Alhamdulillah baik. Oke. Dan dua narasumber ini kita akan coba sharing dan juga ngobrol santai ya, sambil ngopi, sambil ngeteh ya, walaupun di sini air putih dulu ya pemanasannya ya sore hari ini. Kita ngobrol tentang namanya cara jitu belajar pemasaran properti. Mungkin kalau berbicara tentang namanya properti, Pak Cip dan juga Mas Adit sendiri, biasanya kalau orang secara umum mindset properti itu adalah selalu dengan identik rumahan. Nah, benar. dari teman-teman IMA seperti apa tanggapannya? Properti itu apakah selalu melulu dengan rumah atau seperti apa? Pak Cip mungkin silakan. Oke. Atau Mas Adit. Kalau properti itu sebenarnya banyak ya. Jadi bukan hanya rumah. Jadi properti itu bisa seperti dikatakanlah aset ya. Oke, aset. Ya, aset itu bisa berupa tanah ya, Oke. tanah kapling, rumah, bisa toko, ruko, ataupun apartemen ya. Kalau ada di Kalsa kan mulai ada nih apartemen. Nah itu. Oke. Jadi sejenis itulah tempat hunian lah. Oke, tempat hunian ya. Iya. Jadi Kalimantan Selatan kalau berbicara tentang properti begitu banyak loh ya. Iya. Item-itemnya sendiri. Dan kenapa kita harus belajar untuk pemasaran tentang properti? Ada apa sih di properti itu sampai kita harus belajar dengan namanya properti? Pak Cip mungkin silakan. Siap ya. Kita melalui wadah Indonesia Marketing Association ya. Tentunya yang kita fokuskan di dunia pemasarannya. Oke, baik. Apa sih yang ada di IMA? Kita bicara entrepreneur,
Sip ya. Kita udah kelola UMKM-nya. Oke. Dan di dalam bidang entrepreneur tadi ada VP Property and Development. Oke. Ya. Lah saat ini kita angkat di situ. Hmm. Nah, kenapa jadi kita bicara properti? Oke. Karena semua anggota, semua masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya itu tentunya perlu papan, ya, papan sama dengan rumah. Papan Ya. sama dengan rumah. Ya, kalau Oke. belum punya rumah, pastinya dimulai dari beli tanah kapling dulu. Betul. Begitu juga yang sudah punya rumah ya. Ya. Nah, yang punya rumah mau berinvestasi, Hmm. tanah kapling juga siap. Oke. Ada juga kapling siap bangun. Begitu juga kalau kita mau tingkatkan ke apartemen, ya Oke. sudah ada juga kan di kilometer 11 ya, Pak Adit ya. Kabupaten Banjar ya. Nah, Kabupaten Banjar ya. Hmm. Ini saatnya kita sosialisasikan bagaimana membuka lapangan kerja, Baik. memberikan pertumbuhan ekonomi untuk bidang pemasaran. Jadi harus disosialisasikan. Oke. Karena untuk tempat magang pun bisa. Dan kita udah sosialisasikan saat itu di salah satu kampus yang ada ya pada waktu kita bicara marketing syariah properti. Oke. Ya, kita bicara itu ya Hmm. dengan salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Oke. Dan kita sebetulnya saat itu mau mengundang Ah, mahasiswa untuk magang di situ. Tinggal milih mau bicara bidang apa. Oke. Nah, saat ini kita bicara properti syariah, harapannya yang berminat memasarkan produk properti tadi, silakan bergabung dengan IMA Oke. dan akan kita salurkan ke anggota-anggota yang ada. Dan bisa juga nanti dari pihak kami ya, dari Siap. propertinya Siap. Pak Aditya ya. Beliau nama kerennya Aditya Bakula sebetulnya. Aditya Ya. Bakula. Nah, Oke. betul ya. Singkatan apa Kak Bakula? Beliau YouTubernya Kalimantan Selatan. Nah. Amin. Ya. Jadi silakan. ya, jadi yang ada kita harapkan nanti Baik. Pak Aditya juga bisa membuka Oke. kesempatan Hmm. untuk adik-adik kita yang masih sekolah. Oke. Ya, karena tagline-nya udah jelas kan, SMK siap kerja. Latih dulu Oke, supaya baik. setelah lulus bisa siap kerja. Oke. Ya, sambil sekolah cari duit. Baik. Nah, insya Dan Allah. tentunya di IMA ini memiliki banyak background orang-orang spesial Pak Cip ya. Sepertinya. Dan tentunya insya salah Allah. satunya yang dimiliki oleh seorang Mas Adit sendiri Iya. gitu kan ya. Kalau berbicara tentang namanya tim PR properti di IMA ini apa aja sih yang tentunya membidanginya nih Mas Adit kalau pengen tahu? Yang jelas untuk PR properti ini kita memang memfokuskan memang untuk pembinaan tim pemasaran ke perusahaan-perusahaan. Baik. Jadi kan memang kebanyakan nih perusahaan buka perusahaan baru ataupun sudah lama mereka kurang memahami tentang pembinaannya, Baik. pembinaan propertinya, Hmm. pembinaan pemasarannya. Oke. Nah, dalam segmen ini juga saya menyampaikan ya Pak, sebelum lanjut ke pembahasan utama, Hmm. karena kan kita cara jitu belajar properti kan. Ya. Nah, jadi saya ingin merubah mindset nih pada teman-teman juga semuanya Hmm. agar dulu memiliki kebanggaan sebagai seorang penjual. Baik. Itu dulu. Karena kalau niatnya pengen menjual produk properti, Hmm. dia harus merubah mindsetnya dulu. Oke. Merubah mindsetnya dulu, dia harus bangga dulu sebagai sales perumahan atau sales properti. Oke. Nah, itu dulu. Jadi kalau sudah mantap di situ, Hmm. kita bisa belajar lebih dalam lagi. Karena di properti itu banyak yang harus dipelajari. Baik. Contoh aja misalnya Pak Cip misalkan mau beli, kita tawarkan produk rumah misalkan. Hmm. Nah, Pak Cip kan setelah saya sodorkan brosur, pasti nanya nih apa nih kan. Hmm. Keunggulannya apa keuntungannya di sini kan. Nah, Baik. kalau nggak memahami lebih dalam lagi tentang properti juga bingung. Oke. Makanya visi dan misi dari PP Properti ini kita untuk pembinaan ke anggota-anggota yang belum terlatih dalam bidang pemasaran propertinya. Oke, berarti memang produk knowledge tadi ya. Ya. Karena memang kalau selling tidak harus selalu melulu dengan namanya jual menjual, Iya. tapi lebih kepada kecintaan dan akhirnya melahirkan rasa bangga. Dan betul. otomatis kalau sudah bangga, yakin dan pede Betul. berbicara, berkomunikasi di depan orang, dan tentunya orang pun yakin dengan kita. Betul. Ini masih keren, banyak keren loh penjelasannya. Wah, yang mungkin semula cuma nanya-nanya, tiba-tiba karena penjelasan komunikasinya baik dan benar dan juga tentunya pendekatannya komunikasinya bagus banget, bukan tidak mungkin ya seseorang yang calon klien tersebut akhirnya terpijut ya Iya. membeli properti tersebut. Oke, dan ini menjadi salah satu kebanggaan bergabung dengan IMA sendiri ya, Pak Cip ya, Siap. dengan berbagai background yang memang menjadi luar biasa. Dan alhamdulillah kalau berbicara tentang namanya IMA sendiri, di sesi kita sebelumnya ini akan lebih luas lagi karena ada namanya di Kabupaten Banjar ya Pak Cip ya. Iya.
Dan tentunya akan lebih luas lagi untuk IMA pemakaran sendiri, tentunya dengan ada orang-orang dengan background luar biasa yang tentunya menjadi sebuah keyakinan bahwa bergabung di IMA ini banyak manfaat dan Insya tentunya Allah. banyak berkahnya sendiri gitu Insya kan. Allah. Ya, oke. Kita akan berlanjut di sisi selanjutnya dengan tema yang sangat spesial lagi. Tentunya kita akan tahu cara-caranya, step by step. Ini boleh dikatakan namanya jurus jitu. Wah, jurus jitu ini berarti ini orang ulung nih ya. Kalau orang Sniper, nembak tuh sniper sudah ya. targetnya tepat sasaran, di tengahnya merah banget gitu Iya, kayaknya. Gus. Nah, ini akan sangat menarik tentunya bersama Pak Cipto dan juga Mas Adit sendiri. Saya akan mengajak untuk smart listener bukan cuma mendengarkan, menonton, tapi tangannya aktif untuk bisa melakukan sosial media yang baik dengan benar, memberikan pertanyaan, saran dan juga pendapat. Boleh langsung ya di live YouTube-nya, silakan komennya, langsung chat nama, tempat Anda di mana dan juga pertanyaannya ya. Dan kita akan kembali sesaat lagi spesial bersama IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk smart listener dan juga warga kota Banjarmasin dan juga dimanapun Anda lagi mendengarkan atau juga menyaksikan obrolan sore kali ini ya. Masih di spesial programnya Smart FM, Smart Community, tentunya kerjasama bersama IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru, bersama presidennya juga dan tentunya bersama tim VR Property-nya juga ya Mas Adit pada sore kali ini. Baik, kalau berbicara tentang namanya bisnis properti sendiri, karena memang saat ini lagi happeningnya hot issue juga Iya. lagi rame-rame banget ya kalau berbicara tentang namanya pengembangan, apalagi di Kalimantan Selatan saat ini begitu banyak bisnis properti yang sudah berjamur gitu kan ya. Dan tentunya ini menjadi salah satu kesempatan ya, challenge gitu kan ya, atau tantangan sendiri buat kita-kita yang tentunya ingin berkecimpung di dunia properti atau bidang bisnis tersebut gitu kan ya. Nah, sesuai dengan tema kita pada sore kali ini, yaitu adalah cara jitu belajar pemasaran properti. Tentunya kita pengen tahu apa aja sih step atau proses yang kita bisa ketahui tentang namanya pemasaran properti dengan namanya belajar properti tersebut. Mungkin Pak Cipto atau Mas Adit silakan. Monggo Pak Adit dulu. Terima kasih. Jadi untuk pemula ya, kita yang memang dari yang awam nih ya, awam properti ya, kita belajar step by step. Jadi di sini saya bawa 7 poin yang akan saya sampaikan. Baik. Jadi memang pertama tadi kayak saya sudah menyampaikan, kita memang harus mencintai dulu dunia salesnya dulu, Oke. ya kan? Iya. Itu dulu. Nah, kalau sudah mencintai dunia sales, baru kita mulai mendalami. Baik. Nah, oke, yang pertama itu kita memahami dulu, belajar dulu tentang legalitas. Legalitas. Kenapa itu penting legalitas? Hmm. Setiap orang pengen membeli sesuatu, motor aja pasti mencari Oke. BPKB, STNK, Betul. ya kan? Nah, sama dengan properti. Baik. Yang dicari pasti sertifikat, Yes. EMB, ya kan, PBB, BPHTB dan lain-lain itu pasti. Nah, kita harus belajar itunya, pertama itu. Nah, kalau kita sudah belajar tentang itu, nanti kita selanjutnya adalah yang kedua adalah memahami bahasa iklan. Nah, bahasa iklan dengan baik ya. Jadi kita bahasa iklan itu, memang bahasa iklannya aneh-aneh ya, nyeleneh kadang kan. Nah, Betul. itu. Ada yang bahkan mungkin anti mainstream lah. Ya, oke. itu. Tapi kita memang harus menimbulkan brand di situ, brand iklannya. Ya. Misal saya tadi sebutkan merek ya, misal contohnya nih, apapun makanannya, minumannya adalah, nah, gitu kan. Nah, itu yang harus selalu dijadikan mindset orang. Tagline. Nah, itu. Ya. Oke, yang ketiga adalah penguasaan dasar produk. Nah, itu penting juga Pak Pres. Penguasaan dasar produk itu kita memang harus paham kalau rumah itu dari bawah sampai ke atap. Kita harus paham dasar produk. Jadi dasar produk misalnya fondasi batu gunung, cor beton bertulang, dindingnya bata pocet, ya kan? Nah, sampai atap rangka baja setara atapnya multi misalkan seperti itu. Nah, itu harus kita pahami benar-benar. Mendetail ya. Mendetail. Oke. Nah, itu kalau tidak bisa menjelaskan itu juga bingung nanti. Betul. Ketemu calon konsumen. Ya. Iya kan? Itu. Oke, yang keempat adalah syarat-syarat umum KPR. Nah, itu penting. KPR. Nah, karena mohon maaf nih, masyarakat kita tidak semuanya bisa beli cash. Ya. Nah, itu tantangan yang memang berat ya untuk seorang marketing sales properti. Jujur, kalau untuk mengerjakan KPR ini memang tantangannya berat. Nah, sahabat juga boleh memilih. Jadi bisa konvensional maupun syariah. Kalau berbicara syariah mungkin ke Pak Presiden ya, bukan saya yang ahlinya. Nah, itu. Jadi memang disitulah kadang kita diuji, seorang marketing properti diuji. Jadi
sudah ngumpulkan berkas apa segala macam masih aja nggak di ACC. Nah itu perjuangannya banyak itu. Betul. Nah jadi selain di season ini mungkin nanti lebih lanjut bisa aja di Instagram kita bertanya. Kalau Iya. saya beberkan semua ini panjang. Betul. Panjang sekali. Ada 7 poin tadi. Ada 7 poin nih. Oke, Poin saya beranak singkat lagi aja. juga. Saya singkat aja. Tadi sudah ketiga ya, keempat ya. Oke, yang kelima adalah kita harus belajar mengikuti seminar-seminar property agent. Nah, kadang di Banjarmasin ini ada nih dibuka kan Betul. launching perumahan, launching tanah kapling, ikutin aja. Oke. Ya, itu untuk belajar kita dulu. Kita cari teman sama-sama property agent, kita belajar bagaimana cara memasarkan properti itu. Jadi kita ikutin aja kalau ada seminar-seminar. Kan gratis juga kan? Open mind dan juga bisa menambah skill kita ya. Iya, kan Iya. juga gratis itu. Betul. Ya kan? Dapat mie snack lagi kan biasanya kan. Feedback ya kayak. Iya. Tambah uang saku. Nah, ya. acaranya di hotel. Biasa edit aja acara ya. Makasih Mas ya, Mbak ya gitu ya. Oke, poin yang keenam adalah menjadi agent freelance. Agent freelance. Terus sambil belajar kita ke perusahaan-perusahaan. Baik. Contoh ya, saya dulu itu waktu awal-awal merintis ya, sebagai agent properti, saya dulu datangin perusahaan-perusahaan yang baru buka itu. Padahal saya masih awam, nggak ngerti apa-apa. Tapi disitulah kita, alhamdulillah mereka semua welcome karena senang sekali didatengin itu. Jadi kita sambil nego fee bonus dan lain-lain, sambil belajar produk itu seperti itu. Oke. Nah, oke. Yang terakhir, poin ketujuh adalah kita gunakan sosial media sebagai identitas kita, Baik, branding ya. brandingnya. Nah, disitulah orang akan mengenal kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu update untuk digital marketingnya. Digital Nah. marketing. Mau tidak mau kita di era 4.0 wajib dan juga Mau tidak ya. mau. Mas Adit sendiri kalau kita ingin ikut perkembangan zaman, kita harus membuka diri, Benar. membuka pikiran, wawasan dan juga melihat apa sih yang lagi happening, Siap. apa sih yang disukai masyarakat dan juga yang lagi trending di pasar saat ini. Itu akan menjadi salah satu poin tambahan kita. Tentunya ini kalau berbicara namanya bisnis properti, saat ini kita melihat memang anak-anak milenial di umur 21, 22 ini Iya. sudah menjadi CEO salah satu perusahaan Benar. gitu kan segala macam. Ini luar biasa loh. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa hadirnya kaum milenial ini menjadi salah satu basis penting kalau berbicara di daerah seperti ini, dan ini tidak bisa ditinggalkan. Ya. Hadir mereka begitu sangat luar biasa berpengaruh. Sangat cepat, apalagi betul di bisnis properti ini. Nah, kalau berbicara tentang namanya minat bakat, sebenarnya kalau di anak-anak milenial tentang bisnis properti sendiri, khususnya di IMA nih, Pak, Ya. melihatnya seperti apa? Iya, kita sekali lagi bicara dari sisi marketingnya ya. Tadi teknis disampaikan oleh Pak Adit ya, selaku pelaku bidang propertinya. Kita nanti tentunya akan merekrut, akan melakukan pelatihan melalui wadah. Oke. Ya. Sebuah wadah. Wadahnya ya, Imam bikin acara pelatihan itu Pak Adit ya. Oke. Kita undang milenial, ayo diajarin pemasaran. Seperti yang diungkapkan beliau tadi, 7 poin tadi akan dikupas satu persatu. Oke. Ya, di situ akan terklaster. Baik. Yang jago pemasaran siapa? Karena nggak semua anak muda tuh suka di lapangan. Benar. Oh. oke. Iya. Survei membuktikan seperti itu, Pak. Suka di kantor. PW ya, Ya, pengennya. PW ya. Oke. Ya, kita bicara pemasaran mau nggak mau berani hujan, berani panas, Iya. ya kan? Berani ditolak orang. Tapi milenial saat ini lebih suka di kantor, Oke. di depan laptop, ya, PW sosial banget media. Ya. Tapi inilah indahnya dunia marketing. Baik. Jadi kita akan pilah-pilah, ya, dengan berbagai majemuk manusia yang ada ya, karakteristik yang ada, kita kumpulkan jadi satu, kita akan klaster, Oke. ya kan? Yang hobi sosial media, Siapa? ya tempatkan di situ. Oke. Yang jago pemasaran siapa? Oke. Yang jago keuangan siapa? Yang yang suka di administrasi siapa? Oke. Semua komponen tadi akan diperlukan. Oke. Public speaking masukin juga Masuk. dong kayaknya. Anda berminat? Ini dipancikan ya, dipancikan. Iya, ya Perlu itu, kode-kode betul, ya perlu, sepertinya. ya. Jadi harapannya nanti kita akan lakukan satu koordinasi Oke. dengan pengurus. Insya Allah kalau memungkinkan ya kita akan percepat. Baik. Ya, bulan depan kita akan akan koordinasi. Baik. Kita pilih satu tempat di Banjarmasin, satu di Baru satu ya Pak ya. Oke. Kita akan kumpul. Ayo kita ajarin Baik. bagaimana cara menjual properti. Mudah kok. Seperti di Oke. judul yang ada. Oke. Mudahnya memasarkan Produk. produk.
yang ada di Oke, properti. properti tadi. gitu, Semudah Kita sekali. ciptakan marketing warrior yang menjual 10 kali lebih cepat. Nah, ya. 10 kali lebih cepat Iya, dong. Ini ya. garansi 10 kali lebih cepat loh, Iya, ya. marketing warrior. Marketing warrior gitu. Ada penghargaan juga dari IMA nanti kalau memang bisa menghasilkan penjualan yang besar ya. Yang besar. Oke, tentunya kita akan menunggu kaum milenial yang lagi Iya. rebahan di rumah gitu kan ya. Yang memang saat ini ini salah satu tantangan ya. Yang tentunya bisa dilakukan oleh anak muda karena dari informasi yang disampaikan oleh Pak Cip sendiri gitu kan ya, kalau berbicara tentang namanya, kansnya nih ada sangat terbuka untuk kaum milenial. Iya. Karena IMA tidak menutup bahwa hadirnya milenial ini menjadi salah satu sorotan penting untuk berkembangnya bisnis properti khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Saat ini sudah mall ada gitu kan, perumahan lagi berkembang juga, Iya. apartemen sudah ada. Nah, IKN ini dekat. poin-poin yang tentunya menjadi dasar pemikiran bahwa properti ini akan berkembang pesat. Pak Cip melihatnya seperti apa? Durasi waktu berkembangnya bidang properti ini 5-10 tahun atau long term? Yang pasti bicara properti gak ada matinya. Gak ada matinya. Ya, masa pandemi pun laku. Masa pandemi pun laku. Tinggal segmennya kan ya. Oke, Yang ada laku apa? Rumah subsidi. baik. Rumah mewahnya stop dulu, Oke. ya, menengah stop dulu. Tapi Baik. kita lihat geliatnya masih ada. KPR tadi ya, Mas? Iya, Adi? masih Gitu jalan kan, ya. Jadi Oke, yang namanya properti itu kebutuhan. baik. Sekali lagi saya sampaikan, kita nggak bisa beli rumah, pasti beli tanah, Iya. ya kan? Betul. Artinya tanah kapling juga laku, Oh, oke. rumah subsidi laku, rumah mewah juga laku, Baik. ya. Nah, jadi peranan lembaga keuangan sangat diperlukan. Baik. Peranan dunia usaha juga diperlukan. Bagaimana lembaga keuangan kasih dana, Hmm. tapi dunia usaha nggak bergerak. Pada waktu mengajukan, aktivitas nggak ada, pasti ditolak. Ya, kita harus hidupkan dua-duanya. Oke. Lah saatnya yang kita harapkan dari IMA, siswa yang sedang magang, mahasiswa yang sedang magang juga, atau yang tanda kutip pengangguran karena bingung-bingungnya milih-milih pekerjaan, Betul. ayo kita bergabung, Oke. kita latih Anak-anak muda ini. anak-anak muda yang ada, dan kita akan tempatkan di perusahaan anggota IMA. Dan inilah fungsi hadirnya IMA di tengah-tengah Iya, masyarakat. kita memberikan kontribusi di situ, memberikan Wow. pelatihan di pemasarannya, Oke. sekaligus membuka lapangan kerja. Oke, ini adalah kesempatan 24 karat ya. Insya Allah, Kesempatan emas boleh dibilang ya. Seperti itu karena Hmm. ini mungkin belum terpikir ya untuk yang lain, karena di sini Imam memang menjadi salah satu pionir fokus di dunia marketing. Iya. Kalau berbicara tentang namanya kaum milenial, dan ini sangat terbuka dan tinggal menerima uluran tangan dari teman-teman semua gitu kan ya. Insya Allah. Khususnya untuk smart listener yang tentunya saat ini sekarang sudah mulai rame ya bisnis properti gitu kan ya. Iya. Karena di luar Kalimantan Selatan sendiri pun anak-anak muda luar biasa pemikiran gitu kan ya, kalau berbicara tentang namanya properti sendiri. Nah, dan tentunya ini menjadi salah satu kekuatan IMA, ada namanya kolaborasi dengan kaum milenial. Dan Iya. hadirnya properti ini menjadi salah satu kekuatan di Kalimantan Selatan. Kalau berbicara tentang namanya progresnya, saat ini trennya begitu luar biasa juga dong Pak Cip. Iya. Naik dong Iya. sampai saat ini Mas Adit Iya. juga. Dan ini tidak pernah surut karena bisnis properti ini selalu meningkat setiap tahunnya. Data Iya. sampai saat ini mungkin Pak Cip sama Mas sendiri kalau berbicara di tahun 2022 seperti apa? Nah, data Pak Adit mungkin yang lebih Pak Adit silahkan. paham mungkin. Kalau berbicara data itu saya lihat itu tetap signifikan ya, Signifikan. nggak ada berkurang Pak, Hmm. justru malah meningkat. Iya. Baik. Khususnya apalagi sekarang IKN kan dekat kita Oh, sebagai iya. penyangga. Nah, Itu Ya, pintu gerbang. antusias masyarakat yang menghubungi kita, khususnya itu dari luar, Oke. ada nasabah kita ada dari luar Jawa, Hmm. ya kan, ada dari luar Kalimantan, ada dari Papua, itu ada yang beli ke sini Hmm. dengan wah, padahal kita cuma penyangga Oke. ibu kota kan, Iya. IKN kan. Nah, baik. jadi luar biasa antusias masyarakat untuk Wow. datanya signifikan bagus untuk Oke. tahun ini. Juga untuk marketing properti ini kita juga bisa untuk bebas ya, fleksibel waktunya, fleksibel. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung itu nggak mesti ngantor juga bisa. Nggak harus 8 jam Tidak bekerja. Iya, mesti harus di bisa. kantor ya. Bahkan itu Hmm. Asal dia mau ikut latihan di kita, Ah. ikut belajar digital marketing, kita latih dari nol sampai bisa, itu free. Iya benar. Rupiah. Dan bonusnya ya sama seperti yang lain marketing kita yang di official sama. Enak ya. Enak. Pada pertanyaan selanjutnya nih, ada bayarnya nggak? Ternyata langsung Iya. di free ya, Ya, semuanya free. ya.
Kalau untuk freelance ya, khususnya Ya, freelance yang oke. memang gabung di tim kita di perusahaan-perusahaan IMA khususnya mau jadi tim freelance marketing, silahkan. Kita Oke. welcome ya Pak Pres ya. Iya. Baik. Welcome. Berarti anak-anak selebgram, habis Iya. itu coffee shop yang Iya, bergerak, dimanfaatkan segala itu. macam, Iya. anak muda saatnya untuk Bisa membuat diri. diberdayakan. Betul, ya mumpung masih muda, serap berbagai kesempatan ilmu. Anak-anak muda juga perlu rumah. Ya. Yang masih bujangan, yang masih jomblo, ntar lagi mau nikah. Betul. Ditanya calon mertua apa? Udah punya rumah belum? Nah. Nah, saatnya bergabung dengan Hima. Jangan rumah pondok mertua indah ya. Iya. Karena memang betul dibilang oleh Mas Adit. Jadi Kalimantan Selatan ini adalah menjadi pintu gerbang. Iya. Iya. Selain ibu Jangga. kota sendiri, Hmm. IKN sendiri menjadi magnet yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan ini akan kecipratannya pun Kalimantan Selatan juga Benar. begitu banyak gitu kan ya. Iya. Dan ini menjadi peluang yang sangat besar bahwa bisnis properti ini sangat menjanjikan. Menjanjikan. Dan bukan hanya 5-10 tahun tapi waktu yang cukup Sangat panjang. Tanah Kalimantan sekarang menghipnotis. panjang. Nah, Tanah Kalimantan. Betul. Menghipnotis Ya. seluruhnya, se-Indonesia. Betul, Kalimantan Selatan ini menghipnotis seluruh dunia. Bukan cuma kancah nasional tapi internasional. Internasional. Gitu kan, Insya Allah. ya. Seru ya ngobrol-ngobrol Mantap. tentang namanya bisnis properti ya. Bahkan Pak Cip sudah kasih challenge ya, tantangan buat anak-anak muda semua yang pengen ikut, silahkan nanti tinggal pertanyaan-pertanyaan bisa langsung melalui DM Instagramnya ya. Iya, kita siapkan. @ima chapter Banjarmasin Banjarbaru, dan di sana online 1x24 jam. Yang mau nanya-nanya proses syaratnya segala macam silahkan. Silakan. Ya, kita akan kembali saat lagi. Kami akan ngobrol-ngobrol tentang namanya masih cara jitu untuk tentunya bisa menghasilkan seseorang ya yang tentunya memiliki bakat luar biasa di bisnis bidang properti. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya bersama Ima Chapter Banjarmasin Banjarbaru. Smart listener, hai, masih tetap semangat atau bersiap-siap mencari coffee shop? Sore-sore kan udah biasanya sambil menunggu jam kantor selesai, nunggu teman-teman kantor, yuk ngopi yuk gitu kan ya. Aktivitas seharian sudah cukup padat, saatnya untuk bersantai bareng teman-teman, ngobrolin tentang yang mungkin menjadi salah satu challenge-nya saat ini, mungkin saja ngobrol tentang namanya bisnis properti ya. Sangat menarik kalau berbicara tentang namanya bisnis properti sendiri. Apa yang tentunya menjadi satu hal yang menarik, mungkin satu Pak Cip dan juga Mas Adit. Kenapa bisnis properti itu menarik? Satu, memang itu kebutuhan, Kebutuhan. ya. Oke. Dan kalau kita bicara properti harus hati-hati juga. Oke. Kenapa harus Ya. berhati-hati? Karena nggak kurang developer yang tanda kutip Oke. memanfaatkan peluang pasarnya aja Jadi itu ada. tanpa mengindahkan legalitas, Oke. status kepemilikan lahan, Oke. ya, bahkan dari kualitas bangunan tadi. Dan itu ada. Ada. Dan ini menjadi salah satu warning. Wah, iya. peringatan untuk Itu kita. harus ya. Jadi kalau jadi karyawan pun harus memilih perusahaan yang bisa menjaga itu. Oke. Bonafit lah ya. Dan kalau perusahaan pun harus mempelajari dulu sebelum memulai bisnis propertinya. Betul. Semua Karena harus iya, belajar. jadi baik yang kerja, Baik. yang punya perusahaan maupun calon pembelinya nasabah Oke. harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Oke. Kalau tidak akan merugikan semua pihak. Nah, Ya, DP-nya masuk, yes. propertinya nggak jadi hilang. Gila. Karena lahannya nggak jelas ini milik siapa. Dan Bisa itu sering ja- terjadi ya. Bisa jadi peruntukannya untuk lahan pertanian, Oke. tapi sudah terlanjur dijual, sehingga Nah. perizinannya tidak keluar. Dan itu berhubungan tentang namanya kasus kriminal dong Iya. akhirnya ya. Nah, harus Iya. berhati-hati. Hati-hati. Oke, caranya adalah harus sering mengulik, belajar. Iya, gitu makanya kan ya. IMA akan berbagi melalui pelatihan seperti ini. Sambil belajar, sambil cari uang. Wow. Enak kan? Mau banget ya. Cuannya Iya. dapat dong ya. Mumpung masih sekolah, Mumpung masih sekolah Iya. gitu kan. Kalau Dan kita mumpung masih muda, mumpung masih muda. Nah. Belajar, manfaatkan waktu untuk belajar. tinggal memilih ya. Iya. Mau sekarang atau nanti. Iya. Mau saat ini atau terlambat. Tinggal Iya. pilih, ada dua kemungkinan yang bisa kita pilih dalam hidup kita. Mau saat ini kita panas-panasan, capek-capekan, tapi hasilnya kita akan tuai nanti. Iya. Ya, Iya. tentunya spirit semangat muda itu saat ini masih menggelora di dalam tubuh kita. Inilah kan yang tentunya kita akan manfaatkan untuk menjadi sebuah tantangan atau challenge untuk kita sendiri. Iya. Kalau Mas Adit gimana tanggapannya nih? Ya. Yang harus kita memang dalam pemasaran properti memang perlu perhatian khusus ya. Hmm. Gitu. Jadi
Yang pertama tadi kita memang harus tetap semangat tadi, tetap optimis Oke, ya. harus Optimis itu tuh dong ya. spirit harus tetap ada. Semangat itu harus ada. Kalau nggak ada semangat itu tetap. bawaannya baper ya. Wah, ya. Dikit-dikit ditekan sama manajer udah kabur ya kan. Resign, ya kan, ya. Ya, jadi khususnya ke kaum milenial ya. Kita milenial dan zilenial sekarang ya. Nah. Zilenial juga ya. Ini yang udah generasi yang terakhir ya, zilenial. Jadi, ya. Jadi bisnis properti ini manfaatnya sangat banyak ya. Kita melihat dari teman-teman kita yang sudah bergabung itu beberapa orang sudah bisa beli mobil. Wow. Iya, benar. Walaupun mobilnya masih mobil sederhana, Nggak apa-apa. ya, iya kan? Nggak apa-apa. Nah, Merintis dulu, dengan bisnis properti, dengan bisnis pemasaran properti tadi, kan? karena bonusnya luar biasa, Iya. iya kan? Bonusnya bisa sampai maksimal 10% dia tuh kasih, tergantung kita negoabelnya gimana, ya kan gitu. Iya, iya. Jadi manfaatkan ini peluang ini, Iya. dan kita dari IMA juga membuka teman-teman yang ingin bergabung, ingin belajar, pengen dapat cuan yang banyak, nah, silahkan aja, langsung aja nanti lebih intens Belajar gratis, bisnis tanpa modal. betul. Ya, untuk wirausaha baru. WUB. WUB-nya ya. Ya. Kan? Jadi WUB bukan bicara mengenai kuliner aja. UMKM Properti ya. juga bisa. Bisa. Oke, kita harus membuka mindset bahwa Iya. diri kita harus bisa menerima apapun saat ini yang memang menjadi hal positif untuk kita. Kenapa Iya. tidak? Gitu Iya. kan. Dan jangan malu jadi sales. Jangan malu jangan jadi malu. sales. Karena itu terpakai bukan jadi properti, Betul. apapun akan kepakai. Apapun ya. Nah, ya. Belajar Ah, sales. oke. Iya. Dan tentunya sejatinya diri kita adalah penjual. Penjual. Saya yakin siapapun di seluruh dunia bisa menjual. Iya. Bagaimana dia bisa mendapatkan rupiah itu dengan cara dia untuk bisa ngejual, baik itu diri dia sendiri, branding apa segala macam. Apalagi di saat ini tentunya semua orang bisa menjual di era digitalisasi. Saatnya membranding diri. Saatnya Branding diri, ya. membranding diri. Itu penting banget karena ini menjadi salah satu peluang yang Iya. luar biasa. Iya. Bisnis seperti ini akan terus berkembang dan perlu kita ketahui 4.0 sudah berubah menuju ke 5.0 Iya. ya, dan itu kita tidak bisa hindari dan itu akan terus berjalan berkesinambungan dan tentunya menciptakan anak-anak muda yang melek dengan namanya bisnis properti. Iya. Manfaatnya luar biasa. Siap. Dan tentunya jangan takut untuk namanya belajar. Saat di bawah cepat berdiri dan tentunya tetap semangat karena ada orang-orang di sekitar kita yang perlu tentunya semangat dari kita. Insya Allah. Oke, terakhir Siap. nih, Pak Cip, apa yang ingin disampaikan melalui tema kita di channel YouTube Belajar Pemasaran Properti bersama IMA Chapter Banjarmasin Banjarbaru? Oke. Silakan Pak Pres. Ya, kita mengutip pernyataan dari di dunia pendidikan aja ya. Baik. Siswa yang lulus sekolah, siswa yang lulus kuliah, siap kerja, Ya. ya. Dan saat ini kalau kita bicara pelatihan, itu juga harus melibatkan praktisi, ya. Lah IMA akan memfasilitasi di situ. Perlunya perpaduan Baik. antara akademi dan praktisi untuk membantu adik-adik kita yang belum mempunyai lapangan kerja atau disiapkan ke lapangan kerja untuk siap Oke. menjadi tulang punggung perekonomian di Republik ini. Wow. Insya Allah. Dalam nih ya. Ya. Mas Adit, ada yang mau ditambahkan? Oke. Silakan. Buat teman-teman yang pengen belajar, jadi pahami benar-benar dua hal ini. Satu itu marketingnya, Oke. ya, strategi, Ya. ya. Yang kedua adalah selling, Oke. eksekusinya atau closingnya. Oke. Itu yang harus kita benar-benar tanamkan. Oke. Gitu aja. Dua hal tersebut harus ditanamkan. Caranya adalah belajar mulai saat ini. Belajar Iya. saat ini. Karena namanya belajar sampai kita ada akhir usaha pun terus belajar. Belajar Gitu terus, ya. kan ya. Tentunya selalu membuka diri, itu yang paling penting. Selalu membuka diri dengan namanya ilmu-ilmu baru. Karena kita tidak tahu ilmu yang kita dapat saat ini akan bermanfaat di kemudian hari. Ya. Kita lakukan literasi, Yes. edukasi, Oke. dan aksi. Nah, Nah, Iya. betul. literasi, edukasi, dan Aksi. juga Aksi. Iya. Status habis ini. Ah. Jadi semangat untuk anak-anak semuanya kita kan. Ya. Insya Allah. Baik, terima kasih tentunya Pak Cip, Presiden. Makasih Ya. banyak Mas Sebentar lagi Ari. Presiden Republik Indonesia juga akan dijelaskan. Besok juga Presiden akan merayakan juga ya. Insya Allah. Mas Adit juga terima kasih. Terima kasih, Sukses. sama-sama, Kita sukses. akan dukung tentunya program-program yang akan dilakukan menjadi satu kebanggaan. Apalagi yang ingin bergabung dengan IMA juga boleh banget ya. Selalu Tinggal terbuka. DM aja nanti di Instagramnya @ima_chapter Banjarmasin Banjarbaru. Sukses, Pak Cip, Mas Adit juga. Yap. Salam untuk teman-teman yang bisa hadir dan Siap. tentunya progres luar biasa IMA
menanjak positif, tentunya berkat dukungan Anda semua yang selalu bisa memberikan support terbaiknya untuk Kalimantan Selatan. Ya, maju terus. Ya pasti selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 tahun dan tentunya HUT Republik Indonesia ke-77 tahun. Indonesia semakin maju dan tentunya kita semakin kuat karena kita saling bergandengan. Saya pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Bandung, Kalimantan Selatan dan dimanapun Anda berada, jangan lupa nih yang sering main namanya sosial media platform YouTube, saatnya untuk menyaksikan dan juga like, subscribe ya sebuah tayangan keren banget asli dari anak benua namanya Aditya Bakula, yang pasti ada banyak hal positif dan juga ilmu-ilmu yang akan disampaikan di sana. Menjadi anak kebanggaan benua itu harus mendukung channel yang satu ini ya, nih di bawah. Oke, jangan lupa tonton ya.